Ini pertanyaan berikutnya Ustaz, Ya. soal ngambil uang di bank ini. Ya. Iya, mau tanya kembali Ustaz soal hukum mengambil uang di bank. Tujuannya menjadikan modal usaha sebagai sarana mencari nafkah keluarga. Itu gimana hukumnya Ustaz? Tidak dijelaskan ya bank konvensional atau bank syariah ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selama itu adalah riba, mengambil modal dengan cara riba ini sesuatu yang tidak akan membawa keberkahan ya. Tadi dikatakan untuk mencari nafkah. Apakah kita mau memberikan makanan kepada anak istri kita dengan modal yang haram ya? Maka ini hendaklah kita berpikir bahwa hal ini adalah sebuah hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah SWT, bagi yang memakan riba itu izinkanlah berperang dengan Allah dan Rasulnya ya, seperti itu. Kemudian Allah SWT berfirman di ayat yang lain, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu memurkai riba dan memberkahi sedekah ya. Jadi kalau kita mau jadikan modal usaha, maka ambillah yang betul-betul halal, yang betul-betul terjamin bahwa dia itu bukan sesuatu yang haram. Jangan ambil sesuatu yang syubhat, karena apa yang dibangun di atas sesuatu yang haram maka akan berbuah, dan cabang-cabang yang akan tumbuh ke atas juga itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberkahi. Seperti itu. Maka ini sekali lagi usikum wa nafsi bitaqullah, kalau kita mengambil modal pinjaman dari transaksi riba, baik di bank ataupun di pinjaman-pinjaman online sekarang saat ini ya, sangat banyak sekali jasa-jasa pinjaman online dan semuanya adalah akadnya akad riba ya. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalulah yakin bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan sesuatu lalu kemudian tidak ada yang halalnya. Pasti ada halal ya, pasti ada ribuan cara yang halal untuk mendapatkan harta menjadi modal usaha. Pasti ada saja. Kalau mungkin secara matematika kita itu tidak bisa ya, kita pengangguran misalnya, dari mana dapat harta, tapi yakinlah bahwa Allah SWT itu ketika seorang hamba meninggalkan sesuatu yang haram akan diganti dengan yang lebih baik ya. Selalu yakin saja dulu ya. Mungkin secara logika kita dari mana dapat uang, tapi yakinlah Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Maka tinggalkanlah saja itu ya. Insya Allah akan datang jalan dari Allah, akan datang rezeki yang tidak pernah diduga oleh seorang hamba ya. Maka ini sekali lagi usikum wa nafsi, hendaklah kita tahan diri kita dari mengambil modal-modal dari akad riba ya. Ini semua mungkin kalau diambil pada awalnya itu akan ya, melihat ada cikal bakal kesuksesan, namun yakinlah suatu saat cepat atau lambat usahanya itu akan runtuh dengan sendirinya ya, seperti itu, karena memang dibangun di atas fondasi yang tidak halal ya, seperti itu. Maka ya, sekali lagi ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat saya punya teman dulu di Madinah ya, beliau suatu ketika itu tidak ada uang sama sekali ya, tapi beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya apa? Dengan keyakinannya bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, beliau keluar saja berusaha, jalan kaki di jalanan ya, bukan meminta-minta ya, bukan, tapi jalan saja ya, dengan keyakinan bahwa Allah itu akan membantu, Allah akan memberikan rezeki ya. Ternyata ya, tanpa disangka-sangka ada seorang syekh yang berhenti kemudian memberikan dia uang ya. Ini buah keyakinan ya, ini buah keyakinan ya. Dan manusia kalau dia menjaga dirinya dari yang haram, maka yakinlah Allah itu pasti akan ya memberikan inayahnya, perhatiannya
tidak mungkin, mustahil Allah itu mencampakkan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang beramal baik. Tidak mungkin, mustahil. Ya. Para nabi itu semua adalah hamba-hamba Allah yang taat. Mereka semua mendapatkan inayah secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita juga mengikuti jalan para nabi, insya Allah kita juga akan mendapatkan inayahnya. Kalau Allah bisa memberikan harta halal kepada orang lain, kenapa Allah tidak bisa memberikan harta halal kepada kita? Ya, seperti itu. Maka ya, bertakwalah, kita semuanya bertakwa ya, dalam masalah harta. Jangan pernah memakan yang haram, membangun bisnis dari yang haram, ya, apalagi memakan riba, membangun sesuatu dari riba. Ini semua adalah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT dan tidak mendatangkan yang namanya keberkahan.